ya kan ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Hersa dan bareng aku Eka. Di sini kita masih dalam program Copy Paste. Jangan lupa di save. Balik lagi di Copy Paste. Yes, betul banget. Buat yang mau nonton program kita Copy Paste ada di mana Hersa? Di YouTube Official Wonosobo TV, tayang setiap hari Senin jam 3 sore. Dan juga versi audionya di mana? Versi audionya ada di Radio Pesona setiap hari Minggu jam 8 pagi, jadi jangan lupa didengerin. Selain itu juga kita juga ada di Instagram pw.kreatif, ada juga di Pesona FM Wonosobo dan Official Wonosobo TV. Oke, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow juga, ikuti aktivitas menarik kita selanjutnya pokoknya. Dan kali ini kita spesial nih, bawa alat-alat kebersihan. Ngapain gitu ya. Dan kayaknya kita spesial banget episode kali ini bakal mengangkat tentang kebersihan nih Hersa. Oke, jadi memperingati Hari Pahlawan tahun ini ya Eka ya, ternyata di sekitar kita itu ada pahlawan lingkungan. Pahlawan lingkungan, pahlawan kebersihan yang bisa dibilang adalah Pandawaranya Wonosobo. Langsung aja, udah nggak asing lagi. Udah nggak asing lagi mungkin ya, tapi mungkin kalau yang belum kenal nanti bakalan kita ngobrol-ngobrol. Betul. Yes, langsung aja kita panggil, ini dia, Dieng Bersih. Yeay. Halo Mas. Selamat datang. Apa kabar? Baik-baik. Boleh silakan duduk, silahkan. Oke. Habis dari mana Mas? Atau dari rumah aja nih? Dari rumah. Dari rumah ya. Kalau untuk hari ini nggak ada aktivitas kebersihan atau agenda gitu Mas? Lagi nggak ada. Lagi nggak ada gitu ya. Sebelum melangkah lebih jauh nih Eka nih, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Dieng Bersih nih. Yes. Ini ada di sini ada Mas Fuad Hasbiantoro. Ya, selamat datang Mas di PW Kreatif dan juga ada Mas Jordan atau Mas siapa nih panggilannya? Jojo bisa dipanggil Mas Jojo atau Jordan. Bisa. Mas Jojo atau Mas Jordan ini. Buat teman-teman yang belum tahu, boleh dong Mas dijelaskan apa itu Dieng Bersih? Itu komunitas apa gitu kok? Bersih-bersih gitu, ada kata bersihnya itu apa? Oke, siapa mau jelaskan nih? Boleh silakan. Oke, jadi ngadepnya ke kamera, kita juga boleh. Bebas Mas, bebas. Dieng Bersih itu suatu komunitas yang isinya anak-anak muda yang memang fokusnya kita emang di bidang lingkungan dan lebih fokus lagi ke hal penanganan sampah. Oke, penanganan sampah. Berarti nggak heran kalau emang dijuluki Pandawaranya Wonosobo gitu. Karena emang mereka ini suka bersih-bersih gitu ya. Namanya kan Dieng Bersih gitu ya. Ini emang berfokus di lingkungan Dieng atau memang kantornya di daerah Dieng atau gimana nih Mas? Ya, untuk kebetulan kita namanya Dieng Bersih itu kita fokusnya di kawasan Dieng yang terbagi menjadi 6 kabupaten. Yang pertama ada Wonosobo, Banjarnegara, Batang, Kendal, Temanggung sama Pekalongan. Wow. Berarti nggak cuma Wonosobo, berarti udah masuk ke nasional. Kirain gitu itu ya. Dieng gitu, nama Dieng berarti emang mereka itu fokusnya di Dieng, tapi ternyata luas ada banget ya. 6 kabupaten yang biasanya kalian juga menjangkau ke situ juga gitu ya Eka ya. Karena Dieng ini adalah titik dari ke-6 kabupaten itu gitu ya. Betul. Jadi ngomongin tentang Dieng sebagai kawasan, bukan Dieng sebagai daerah. Oke. Jadi ini berarti teman-teman yang masih belum tahu nih, belum paham, ternyata Dieng Bersih ini nggak cuma di lingkup Dieng, tapi ternyata ada di 6 kabupaten kayak yang tadi Mas Hasbi sebutkan gitu ya, luar biasa sekali. Eka, wow. Ternyata luar aku pikirnya cuma kayak gitu Dieng gitu atau Wonosobo deh gitu, lingkup-lingkup Wonosobo atau ternyata Dieng. luas. 6 kabupaten. Oke, kalau tadi kita sudah bercerita sedikit tentang Dieng Bersih gitu ya. Tapi mungkin kita boleh kenalan dulu nih. Kalau Mas Jojo dan Mas Hasbi ini asli Wonosobo? Asli Wonosobo. Wonosobonya mana nih? Saya Kejajar. Kejajar, Mas Jojo? Sama juga Kejajar. Oh, Kejajar juga ya. Oke. Nah, sebelum ke Dieng Bersih nih, Mas, boleh dong di-spill nih kegiatan atau aktivitasnya Mas Jojo sama Mas Hasbi nih selain di Dieng Bersih ngapain nih Mas? Apa ya? Bisa cerita ya? Atau memang kalian itu konsen di dunia bersih-bersih ini? Enggak, sebenarnya itu kita pemuda yang tersesat ya Mas Fuad ya. Waduh, tersesat di jalan yang benar gitu kan. Yang tersesat. Salah jurusan masuk Dieng Bersih gitu. Oh gitu. Oh gitu, kenapa? Karena basic pendidikan kita emang bukan di lingkungan awalnya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Tapi ternyata dampaknya sangat luar biasa. Yes. Meskipun kayak tadi bilang
salah jurusan, tersesat dan lain sebagainya, tapi dampaknya luar biasa ya kan. Berdampak positif untuk Semoga. Wonosobo dan sekitarnya gitu. Oke, dan kalau Mas Jojo dan Mas Kasbi sendiri mungkin boleh diceritain dong awal mula terbentuknya Dieng Bersih gitu. Kalau tadi kata Mas Jojo berasal dari salah jurusan gitu. Nah, terus boleh diceritain sampai terbentuknya Dieng Bersih gitu gimana? Jadi mungkin saya ceritakan dua hal ya, terbentuknya Dieng Bersih sama awal mula kami gabung Dieng Bersih. Kalau Dieng Bersih sendiri itu sudah ada sejak 2018. 2018. Mungkin warga Wonosobo sudah sangat familiar dengan Dieng event Culture Dieng Culture Festival atau DCF. Okay. Nah, jadi dalam DCF ketika tahun 2018 itu ada salah satu sub kegiatannya yang namanya Aksi Dieng Bersih. Aksi Dieng Bersih. Cuman ketika selama COVID 2020-2021 itu kan sempat vakum. Nah, akhirnya 2022 kita rebranding lagi Dieng Bersih dengan kegiatan yang lebih banyak dan variatif. Oke, berarti berawal dari Dieng Culture Festival. Setelah Dieng Culture Festival itu kan banyak sampah. Nah, itu baru ada aksi Dieng Bersih dan muncullah Dieng Bersih sampai sekarang gitu. Oke. Emang berarti apa namanya? Itu kalau nggak dari hati juga nggak mau gitu loh Eka, kan kayak memang sampah kan banyak banget, itu pengunjung Dieng Culture Festival kan emang satu Indonesia itu, gitu ya. Minat semua nonton ke situ dan ternyata buat banyak sampah di sana dan ternyata muncullah pahlawan-pahlawan ini. Ngeri pahlawan. Ngeri banget ya. Iya, kan pahlawan nih nggak melulu soal pahlawan-pahlawan apa. Iya, tapi pahlawan kebersihan, pahlawan gitu lingkungan yang di mana kebersihan adalah sebagian dari iman gitu. Berarti mereka orang-orang yang beriman. Yes, betul. Insya Allah. Kalau Dieng Bersih sendiri tuh ada berapa orang sih Mas anggotanya? Kita ada 7 orang. 7. Oke. Dari mana aja itu Mas? Ada aku, Hasbi sendiri, ada Mas Jojo, ada Mas Ali yang sekarang lagi kerja di Jogja, terus ada Mbak Ika yang di belakang layar sama Mas Edi, terus yang satunya lagi ada Mas Arifin itu dari Sikunang, terus yang terakhir ada Mas Bob. Oke, berarti bertuju gitu ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Dieng dan sekitarnya gitu, luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu buat Dieng Bersih. Nah, mungkin selain kegiatan bersih-bersih nih, Mas, Dieng Bersih ini ada kegiatan apa saja yang mungkin teman-teman tuh belum tahu gitu? Jadi fokusnya Dieng Bersih ada di 4 kegiatan. Yang pertama itu aksi clean up. Aksi clean up yang kebetulan sudah selama 1 tahun ini kita setiap bulan pasti mengadakan kegiatan clean up di sungai atau di tempat-tempat yang memang itu spot sampah terkumpul di situ yang tidak pada semestinya. Dan yang kedua itu ada namanya eduaksi. Eduaksi itu kita sosialisasi tentang lingkungan, bisa tentang sampah, bisa tentang isu iklim, itu dari TK sampai SMA, bahkan beberapa kali juga ibu-ibu juga masuk. Nah, yang ketiga itu ada event waste management ya. Jadi beberapa kemarin juga kolaborasi dengan event-event yang butuh citra baik tentang lingkungan, yang butuh penanganan sampah tentang lingkungan, nah kita masuk di situ. Nah, yang terakhir apa ya Mas? Saking banyaknya nih ya kan? Biar dia ngomong maksudnya. Berapa nih kan? Maksudnya ngode doang ya. Boleh Mas Hasbi apa? Bank sampah. Nah, bank sampah. Mereka sebenarnya bingung karena saking banyaknya kegiatan. Betul banget. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sampai nggak ada namanya gitu ya. Bank sampah. Oke, berarti kalau untuk bersih-bersih sungai itu kan setiap bulan ya Mas? Itu ada agenda bulan ini sungai ini, bulan ini sungai Serayu, bulan nanti lagi sungai mana gitu, udah ada listnya atau gimana nih? Ya kalau kita biasanya tuh sebelum melakukan clean up biasanya kita survei dulu. Kalau enggak dulu ya? Ada laporan gitu ya? Ada laporan dari warga ataupun dari kayak komunitas yang pengen ikut join sama kita. Oke, berarti kayak mereka ngasih ide, wah di sini ada tempat kotor, ada sampah, kita ngundang Dieng Bersih kayak gitu bisa ya? Dan poin pentingnya untuk clean up sendiri itu kita tidak clean up sendiri. Jadi bukan kita sebagai tukang bersih di clean up di situ, ada sosok spot kotor terus kita clean up di situ, enggak. Harus ada warga yang terlibat juga. Jadi nggak semata-mata. Jadi sesi edukasinya di situ. Ini loh warga, bapak ibu, sampah-sampah kalian produksi itu kan. Kalian reuni dengan sampah kalian. Seperti itu. Sebenarnya tugas kalian adalah untuk menyadarkan mereka gitu ya. Ternyata tadi juga disebutkan ada Eduaksi gitu, itu juga cukup aksi nyata ya. Selain mereka bersih-bersih lingkungan, tapi mengedukasi masyarakat yang
mana masyarakat itu adalah penyumbang sampah terbanyak di lingkungan masing-masing gitu kan, karena tiap harinya itu kan pasti sampah kan ada terus ya Mas ya. Banyak. Oke, dan wow ternyata ada EduAksi itu sendiri. Berarti ada ini sekretariat atau office-nya gitu? Ada. Di mana itu Mas? Di Kejajar. Kejajar. Di Kejajar. Iya. Kita pinjam gedung punya kelurahan. Punya kelurahan. Yang kebetulan kelurahan Kejajar baik ya. Iya. Baik ya. Baik, mau meminjamkan Meminjamkan. gedungnya buat sekretariat Sekarang yang kita bersih. base camp gitu. juga, Itu gitu. base camp udah berjalan dari kapan Mas? Itu baru udah 1 tahun, mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun ini. Oke, jadi dari tahun 2018 sampai kan pernah off juga mungkin karena apa COVID-19 ya Mas? Iya, terus aktif lagi di tahun 2022. Sampai sekarang 2023 itu setahun ini udah membersihkan berapa sungai, berapa tempat kotor nih Mas? Kurang lebih sekitar 13-an. 13 ya? Iya. Oke. Awalnya tuh kan sekarang kan anggotanya ada 7 nih. Nah, mungkin awal banget dulu tuh dia yang bersih sempat ada cuma berapa orang gitu Mas. Kan pasti bertambah ya. Iya. Tuh berapa orang tuh dulu? Oke, ini agak panjang Mbak. Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kita bawa alat peraga. Curhat nih, sesi curhat. Oke, jadi awal mula tuh saya dan Mas Hasbi itu sama-sama Kejajar. Oke. Cuman nggak saling kenal. Karena memang saya turis masuk Kejajar lama. Itu terus kenalan Mas Hasbi, diajakin satu program namanya kelas menulis di Dieng. Yang Kelas punya menulis. kelas menulis di Dieng. Nah, ketemu di sana. Di kelas menulis itu outputnya adalah buku yang dicetak. Bukunya ada kok, minta tolong dibawakan. Sekalian promosi ya Mbak. Maaf. Oke, boleh. Oke, kayaknya udah pernah lihat ya. Iya. Ini adalah buku Buku sebelum matahari terbit. buku 10 matahari terbit. Dieng Oke. sebelum Sebelum matahari terbit. matahari terbit. Oke, itu isinya tentang apa nih Mas? Nah, isinya tentang, jadi ada 9 penulis di situ, yang masing-masing penulis menceritakan tentang keresahan masing-masing. Nah, kebetulan salah satu penulis di situ menceritakan tentang sampah. Oke. Dan ini orangnya. Nah, Oh. karena Ya, karena pengalaman saya di Kejajar itu melihat orang warga Kejajar itu buang sampah masih di sungai itu dari zaman mbak saya sampai sekarang tuh buang di sungai gitu kan. Itu menjadi aktivitas yang normal gitu. Nggak bersalah aja buang sampah di sungai itu udah sehari-hari gitu udah umum aja gitu kan. Nah, jadi kayak setelah program ini selesai, terus buku cetak, saya, Mas Bian dan salah satu penulis Mas Ali di situ nganulah ngide, nggak apa yuk gitu kan. Nah, akhirnya kita join lah Dieng Bersih untuk menambah aktivitas, menambah isi atau menambah kegiatan di Dieng Bersih seperti itu. Oke, jadi dari berdua jadi bertujuh dan Dari mungkin bertiga. Oh tiga ya Iya. maaf 3. Terus sekarang jadi 7 dan mungkin nanti akan muncul ya para pemuda-pemuda yang juga tergerak hatinya gabung ke Dieng Bersih. Iya, dan gitu meneruskan ya. perjuangan mereka tentunya. Betul, dan ternyata mereka ini selain jago bersih-bersih, Eka jago nulis juga. Jago nulis juga ternyata punya ya. buku nih. Oke, jurnalis ternyata. Dieng sebelum matahari terbit. Bagus sih. Jadi buat yang mau beli ada di mana Mas? Tokopedia Tokopedia Oh, ada. di Ini Tokopedia. boleh ngomong nggak apa-apa? Boleh. Kalau nanti sensor Marketplace sih hijau. gitu. Marketplace hijau ya. Di toko hijau gitu Toko ya. hijau. Oke, gitu. Oke, biasanya kalau bersih-bersih nih Mas, kalau kita lihat di beberapa sosial media itu kan sampah sungai terkotor, pantai terkotor biasanya. Terus kalau yang pernah dibersihkan sama Dieng Bersih yang terkotor yang di mana gitu? Ada. Cuman ada ya. disebutkan takutnya viral kayak nanti tapi ada satu spot yang terkotor. Oke, sungai atau tempat Sungai. sungai. 2 kali kita. Udah 2 kali kita. 2 kali. Mungkin teman-teman yang lihat di Instagram bakal ngeh itu sungai mana. Oke. Soalnya 2 kali. Oke. Sampai 2 kali Sampai gitu 2 kali karena kita terkotor itu. Dan Karena clean up memang kedua kalau- malah lebih banyak. Cuma dibersihkan dan dari hulunya nggak dipangkas sampahnya ya tetap ada terus ya Mas. Ya itu tapi udah dari hulunya emang. Oh gitu. Oke. Dari hulu dulu dan itu nantinya juga bahaya ya sampai hilir ya kalau tidak dituntaskan dari hulunya gitu. Oh, itu bahkan di hulu ya. Iya. Ya iya kan hulunya di sini soalnya. Oke. Berarti emang ada tempat terkotor juga di Wonosobo yang mungkin tidak pernah terekspos sama media, sama kamera-kamera gitu. Kalau yang orang banyak tahu kan Wonosobo tuh asri Iya. gitu. Tapi ternyata ada spot-spot yang sampai mereka itu bahkan 2 kali saking banyaknya. Oke gitu. Nah, selama bersih-bersih pernah
apa ya, ada hal unik gak sih Mas kayak menemukan apa barang berharga atau sering kita. Oke, tapi nggak pernah menemukan yang aneh-aneh kan kayak potongan-potongan apa itu nggak pernah. Menemukan harta karun lebih tepatnya. Harta karun ya. Dia bingung ya Kak jawabnya. Boleh dong Mas, apa namanya, barang unik dulu deh diceritakan ke teman-teman, pernah nemuin apa gitu. Banyak sih Mbak. Banyak Gak apa-apa, apa salah satunya apa? Misalkan kemarin kasur. Ya bahaya kasur gitu. Kasur? Ada bantal juga. Bayangin kasur kena air itu bakalan gimana, berat banget ya Mas? Iya benar. Orang di atas masih percaya kalau ada saudara yang meninggal itu kasurnya dihanyutkan ke kali. Dihanyutkan karena itu kayak apa ya, membawa penyakit gitu kan. Terus dilarung di sungai gitu ya. Dilarung. Wah, dan itu di sungai kayak kebayangkan kasur tuh paling kecil tuh seberapa sih kasur kan? Kasur aja udah gede itu dan itu dibuang. Dan biasanya kalau yang dibuang itu ada kasur kapuk ya Mas ya? Iya, kasur kapuk. Betul. Oh iya, kasur kapuk. Oke, nemuin kasur, bantal, terus harta karun gitu kayak Mas pernah apa tuh? Kemarin terakhir kita berarti Sabtu kemarin Wonosari, di Wonosari, di Kejajar. Ya. Kita sungai di kali yang masih mepet dengan apa namanya pemukiman. Salah satu volunteer teman-teman yang bersih yang lagi volunteer di sana sempat apa namanya ya nge-freeze. Karena cemplung. Itu bener-bener di kayak di bawah peralonnya itu kan. Sekali. Wah, berarti belum ke sungai itu. Belum. Pantas nih. Wow, itu kalau itu nge-freeze-nya maksimal ya. Oke, pantas nih pemerintah Kabupaten Wonosobo ini memang sedang menekankan ODF gitu ya. Ternyata jadi warganya juga harus bekerja sama gitu ya. Ternyata masih ditemukan harta karun bersih-bersih. Iya, itu gitu. mungkin bisa menjadi pembelajaran lah ya buat kita semuanya gitu. Dan selama ini kalau bersih-bersih sampah ambil dari sungai dan tempat-tempat kotor tuh sampahnya dibuang kemana? Biasanya kalau kita tuh nggak asal langsung buang ke TPA, biasanya kita dipilah dulu, dipilah dan pilih. Terus antara sampah yang masih ada nilai jualnya itu seperti botol kita biasanya bawa ke gudang kami. Terus untuk sampah residu kayak sampah plastik, sampah popok bayi, pembalut, sama styrofoam kita bawa ke TPA Wonorejo. Karena TPA Wonorejo pun sekarang tidak menerima organik lagi, hanya menerima residu. Gitu paling ya? banyak tuh misalkan nih Mas bersih-bersih di daerah mana gitu, paling banyak pernah dapat berapa ton gitu, berapa kilo gitu? Berapa? Mungkin ngomongin tentang skala ya, kan memang ada beberapa yang sungainya panjang, ada yang cuma sedikit. Nah, salah satu desa yang kita dua kali kelitap ini itu kayak nggak ada sekitar 100 meter panjangnya. Itu cuman dengan volunteer 40 saat itu ya. Volunteer 40, durasi 2 jam, kita dapat 2,5 ton. Wow, 2,5 ton. Wow. Itu kalau diangkut pakai mobil berapa kali angkutan Mas? Dua kali angkutan. Dua mobil. Tiga kali angkutan malah ya. 3 kali angkutan. 2,5 ton itu kalau bayangin aja itu baru di Dieng doang ya, belum di Wonosobo dan sekitar. Itu nggak, ya, wow. Aku sampai kayak kan 2,5 ton sampah ya, itu banyak banget. Dan apa namanya, jaraknya itu katanya cuma 100 meter, bukan yang panjang gitu loh, tapi sampai 2,5 ton. Oke, itu pun sampah yang nggak bisa didaur ulang ya. Kalau yang bisa didaur ulang, pernah nggak sih kayak dibikin-bikin kayak hiasan-hiasan atau dimanfaatkannya tuh sebagai apa gitu? Kalau misal botol kan yang kayak masih ada nilai jualnya gitu ya Mas? Kalau kita sih biasanya dibawa ke ini, ke apa? Pengepul. Pengepul yang lebih besar untuk sementara ini. Karena emang fokusnya baru ke memperbanyak bank sampah di sekitar kawasan Dieng. Kalau untuk yang handcraft segala macam belum ada tenaga untuk itu, Mbak. Oke, jadi masih fokusnya ke situ dulu. Ikhtiarnya masih untuk ayo masyarakat kita sadar dulu gitu kan. Kalau handcraft nanti itu next step-nya lah. Karena apa namanya nggak sedikit juga masyarakat tuh berpikiran bahwa sungai itu tempat pembuangan sampah yang paling gampang karena tinggal cemplung doang. Nggak tahu tuh ngalirnya kemana, nggak tahu dampaknya akan sebesar apa gitu ya. Yes, betul banget. Dan biasanya kalau melakukan clean up itu bareng siapa nih Mas? Warga setempat, masyarakat atau masyarakat sama warga setempat sama ada kita punya volunteer juga. Volunteer juga yang kalau setiap dihubungi pasti on call gitu ya. Kan kita secara kepengurusan kan ada 7 orang. Terus kalau kita secara base volunteernya ada sekitar berapa Mas? Banyak. Ratusan lah. Ratusan. Ratusan. Oke.
lapisan. Oke deh. Dan kalau misal nih Mas di tempat saya, misal bukan di area Dieng itu bisa nggak sih? Untuk join Dieng Untuk join Dieng bersih gitu. Bisa banget. Bisa banget ya. Gimana nih kasih tahu teman-teman nih Mas, cara kolaborasi atau bisa undang Dieng bersih itu punya kriteria tertentu atau gimana nih selama ini gitu? Nggak ada sih, yang penting mau ini ngambil sampah yang penting. Oh gitu. Yang jelas kan itu. Kalau misalkan istilahnya kayak ini aku butuh Dieng bersih nih buat bantu ini karena udah overload banget dan lain sebagainya gitu, berarti bisa langsung menghubungi bisa Dieng bersih aja langsung gitu tanpa syarat. Syaratnya harus kolaborasi bareng. Nah, gitu. Kolaborasi bareng. Kolaborasinya dalam bentuk kalau misalkan yang ngajak warga, berarti warga harus ikut juga dong. Oke, berarti sama-sama istilahnya. Sama-sama. Karena kita bukan tukang bersih-bersih, tapi kita pengennya menyadarkan warga kalau ya sampah kita tanggung jawab bersama gitu. Oke, jadi kalian nggak keberatan kalau misalkan mau diundang kemana aja, tapi cukup dengan syarat warga juga ikut gitu ya. Oke, ikut terlibat. Kalau lu butuh, lu terlibat juga gitu. Oke, kalau sejauh ini kira-kira sampai akhir tahun nih Mas akan ada agenda membersihkan daerah mana lagi nggak? Dalam waktu dekat gitu. Dalam waktu dekat ini kita akan bersih di Selukatan. Minggu besok bareng dengan sama ini BEM FKSP Unsik. Oke. Itu nanti akan membersihkan sungai atau apa? Di kawasan wisatanya itu yang di Air Mata Mudal itu. Oke, gitu ya. Jadi buat masyarakat sekitar yang mau ikut nanti boleh join nanti juga. Bisa ikut nyemplung juga. Oke. Kalian rendam bisa dihitung nggak sih udah seberapa banyak nih dari tahun 2018 meski pas pandemi itu sempat berhenti, kira-kira udah ada ratusan tempat atau berapa tempat gitu yang ratusan ya. Jadi itu 2018-nya emang fokusnya di DJF. Terus kita rebranding lagi pas waktu 2022. Nah, kita lebih bikin program yang kayak tadi Mas Dudan udah sebutin kayak apa? Ada edu aksi, ada bikin bank sampah, event waste management, sama clean up setiap 1 bulan sekali. Oke, gitu. Terus misal dari luar Dieng nih Mas, luar wilayah Dieng. Mas, di tempat saya banyak sampah nih, kira-kira kalau dari Dieng bersih sendiri bisa nggak sih misal di daerah Laksono, Solomerto, dan lain sebagainya, kira-kira bisa nggak? Sangat bisa. Kan masuk kawasan Wonosobo. Oh, kawasan Dieng. Paling jauh di mana berarti Mas yang tadi itu yang Pekalongan, Batang gitu ya? Di Batur ya? Batur. Masih kawasan Dieng sih, cuman ada beberapa program yang kita di Solomerto. Kita punya bank sampah di ini SMP Aridwan. Oh, ada proyek kita di sana salah satunya. Solomerto ya? Iya, proyeknya malah di Solomerto gitu ya. Kan jauh tuh dari Dieng tuh. Lumayan. Nah, tadi ada 4 program, terus termasuk yang bersih-bersih ke mana-mana itu Mas. Boleh dong diceritakan pengalaman menarik yang mungkin nggak bisa dilupakan nih sama Mas Hasbi dan Mas Jojo. Silakan. Apa ya? Mas Hasbi dulu. Nggak terlupakan semua ya? Biasanya tuh kita paling seneng tuh pas ngedukasi sama anak-anak TK. Kan mereka banyak tingkah laku yang ada yang random lah, ada sini udah ada yang bertengkar, terus yang ini diem udah nganu sini, terus mereka anu lagi gitu. Tapi cosplay jadi guru TK ya? Bener-bener sabar banget emang. Sebenarnya mereka tapi pas waktu dikasih edukasi itu mereka udah sedikit paham atau gimana Mas? Udah paham mereka. Paham ya, udah bisa paham bahwa ini sampah tuh memang harus dibuang di tempatnya dan sebagainya gitu ya. Itu lucu juga sih, mereka ketemunya anak-anak kecil yang memang sifatnya random gitu. Kalau dari Mas Jojo kira-kira ada? Sama, cuman lebih spesifik ya. Waktu edukasi anak TK ini kita ajak ke gudang untuk belajar jenis-jenis sampah yang untuk kita kasih pelajar ke mereka. Ada salah satu anak yang tiba-tiba pinjam spidol terus ngevandalin coret-coret tulisan nama dia sendiri. Gitu. Siapa love siapa. Gitu. Itu pengalaman yang sama anak-anak gitu ya Mas ya. Oke, nah Mas, kalau bersih-bersih itu kan berkaitan gitu ya dengan kotor, sampah, kemudian mungkin bau juga gitu ya. Nah, sebenarnya motivasi dari kalian untuk terus bertahan sampai saat ini dan terus pengen mengembangkan Dieng bersih itu kira-kira ada motivasinya apa sih? Ya, sebenarnya kita ya pengen menyelesaikan permasalahan sampah mulai dari hulu dulu. Kalau
dari hulu belum teratasi, bagaimana nanti yang di hilirnya gitu kan. Makanya kita fokusnya pengen bener-bener ngebersihin sampah, terus mengedukasi masyarakat biar sadar. Kalau dari Mas Jojo sendiri, Mas? Kalau dari saya, mungkin saya ngambil kutipan dari salah satu warga, sosok yang pernah saya kunjungi ya, tentang bahasa kolaborasi dengan Dieng Bersih. Kata-katanya, seenggaknya kita sudah pernah mulai dulu. Pak Jamal. Keren banget para pemuda ini, dan semoga di Wonosobo melahirkan Dieng Bersih selanjutnya yang selain ikut bergabung mungkin bisa mengerjakan hal yang sama, pahlawan lingkungan gitu ya Eka ya, bahwa betul banget betapa pentingnya gitu ya sadar akan kebersihan lingkungan, terutama karena ini kan sampah gitu ya. Masalah sampah ini memang sangat pelik gitu. Terus kita kali ini masuk ke segmen berikutnya. Ada fakta menarik seputar Dieng Bersih. Ini dia ada fun fact. Nah, terinspirasi dari Pandawara Group. Nah, kira-kira apakah betul inspirasinya dari Pandawara Group atau sebelum ada Pandawara viral udah ada Dieng Bersih dulu? Silakan. Jawab. Sebenarnya kita cukup terbantu dengan teman-teman dari Pandawara Group, karena dengan adanya Pandawara Group itu jadi momen untuk masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya merawat sampah, Iya, jangan tidak membuang sampah sembarangan gitu kan. Nah, kalau untuk kegiatan aksi Dieng Bersih sendiri, untuk kegiatan clean up itu sebenarnya sebelum Pandawara Group viral itu kita viral tuh udah clean up. Kita udah mulai dulu. Udah mulai dulu gitu ya. Cuma kan emang kalau mereka kan fokusnya emang langsung bersih-bersih itu. Kalau dari Dieng Bersih itu kan memang udah ada DCF dulu sebelumnya. Ada agenda pengen collab sama Pandawara nanti ke depan? Pengen banget ya? Pengen. Boleh. Main ke Dieng sekalian. Main ke Dieng sekalian. Main terus tahu gitu ya lingkungan-lingkungan sekitar Dieng itu kayak apa, nggak cuma menyuguhkan keindahannya tapi tahu isi-isi yang tidak terlihat gitu ya. Kemudian fun fact kedua. Fun fact keduanya adalah selalu pakai sunscreen sebelum melakukan aksi bersih-bersih nih. Wah, gimana nih? Kalau bersih-bersih kan panas, kena matahari gitu, pakai sunscreen nggak, Mas? Ya kita kalau kita pemuda yang merawat diri sebenarnya. Jadi selain merawat lingkungan, ternyata mereka pemuda-pemuda yang juga merawat diri juga. Karena wajah ini aset. Nggak ganteng-ganteng amat, tapi seenggaknya itu nggak buluk lah. Iya, betul. Jadi ternyata Dieng Bersih ini membuktikan bahwa ternyata cowok ya atau laki-laki itu nggak susah juga kok pakai sunscreen. Karena kan biasanya pakai sunscreen rata-rata cewek gitu ya Eka. Tapi mereka ini juga berpikir bahwa memakai sunscreen itu juga termasuk hal yang penting. Hal yang penting merawat tubuh gitu sebelum merawat lingkungan. Merawat diri sebelum merawat lingkungan, kemudian merawat anak orang lain. Waduh, agak berat ini kayaknya ya. Berat. Oke, lanjut lagi. Memanfaatkan sampah yang masih bisa diolah atau ecobricks. Ini gimana nih, Mas? Kita udah pernah ngedukasi ke SMA Mojokerto ya Mas. Kita bikin ecobrick bareng teman-teman kelas 1 SMA dan antusiasnya sangat luar biasa gitu. Oke, berarti ini fakta menarik juga. Ternyata mereka nggak cuma bersih-bersih tapi diolah beneran gitu. Sedikit demi sedikit ya. Tadi yang Mas Jojo bilang kita memulai gitu, ada salahnya tuh memulai dulu dari hal-hal kecil gitu ya. Dan udah mengenalkannya kepada generasi selanjutnya, SMA sampai TK pun dikenalkan. Betul. Keren banget, luar biasa. Lanjut lagi, silakan. Masih ada nggak nih? Masih ya. Buat Mas Atas Biantoro, jago main biola dan jadi guru les biola. Wah, iya kok. Ternyata. Gimana nih? Fakta atau mitos nih? Ya fakta. Harusnya bawa biola ya Mas? Bawa tapi di rumah. Bawa tapi di rumah. Bawa tapi di rumah gimana gitu Mas? Di rumah di Arpin, gimana Mas Sultan. Berarti fakta nih, suka main biola atau gimana Mas? Suka di dunia musik. Oh, di dunia musik, terutama biola. Katanya jadi guru les biola juga. Ya pernah di Semada, SMA 2 Wonosobo. Semada? Iya. Oh gitu ya. Sempat terhenti pas karena karena COVID. COVID. Oh iya. Sempat terhenti. Aku juga. Mungkin biola itu kan adalah alat musik yang langka gitu ya Mas, kalau di Wonosobo bisa dibilang kayak gitu. Kenapa suka biola? Jadi itu dulu
pas waktu kecil tuh aku seneng banget lihat kayak kartun-kartun kayak Tom and Jerry itu kan mesti ada orkestranya itu. Nah itu termotivasi dari situ. Oke, sederhana sekali motivasinya ya. Motivasi dari Tom and Jerry main orkestra gitu ya. Lu tahun berapa Mas ngajar biola di Semada? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke, tahun berapa? Sekitar tahun 2019. 2019 ya, sayangnya aku udah lulus itu. Kalau aku belum lulus mungkin dulu aku diajar biola, karena dulu biola di Semada. Oke, lanjut fakta yang lain. Jordan Abdullah kerap jadi leader saat Dieng Bersih beraksi. Kayaknya iya ya. Nggak usah ditanya sih, ini emang fakta ya, nggak usah ditanya. Kita tunggu jawabannya dia dulu. Sebenarnya bukan leader tapi dipakake. Istilah dipakake itu emang ada gitu. Lebih kayak dipaksakan gitu. Oke, tapi emang ya memimpin teman-teman lah ya Mas untuk. Berarti memang cocok untuk memimpin teman-teman yang lain gitu Eka. Oke deh. Habis ini kita lanjut masih ada segmen berikutnya. Ada segmen apa Hersa? Wi-Fi area. Bagi passwordnya dong. Oke, jadi di Wi-Fi area ini kita bakal menampilkan beberapa video-video apa ya? Video-video yang fakta, yang viral yang berkaitan dengan Dieng Bersih. Ini dia. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, pantai terburuk dan terkotor nomor 2 di Indonesia ada di daerah kalian. Jangan lupa besok pagi untuk datang ke pantai yang ada di daerah Sukaraja bersama dengan tim Pandawara untuk berpartisipasi dalam membersihkan sampah-sampah yang ada di bibir pantai. Kami, tim Galeri Jam Tangan, ikut berpartisipasi dalam hal itu. Kalian yang merasa muda, wajib ikut ya. Sampai jumpa besok. Oke. Jadi video barusan ini ternyata kayak tadi di Wonosobo itu juga ada gitu, Eka. Di suatu daerah ternyata ada wilayah yang terkotor di Indonesia gitu. Nah, tanggapan dari Mas Jojo dan Mas Hasbi sendiri ini terkait tadi yang video itu kan sangat kotor gitu. Tanggapannya gimana tentang video tersebut? Oh iya. Untuk terkotor sendiri kan kemarin sempat diklarifikasi sama Pandawara ya, yang viral-viral itu. Ternyata belum ada riset itu terkotor itu istilah dari urutan sungai yang kawas area yang mereka bersihkan. Cuman terlepas dari itu memang perlunya masyarakat untuk sadar nih kalau misalkan sampahmu tuh jadi tanggung jawabmu sendiri gitu loh. Itu sampah karyamu. Seperti itu. Jadi bukan masalah terkotor atau enggak terkotor, emang kotor gitu ya Mas ya. Yang harus dibersihkan dan ternyata nggak usah jauh-jauh di mana kayak ujung Indonesia dan lain sebagainya. Ternyata tadi mereka tuh juga cerita di Wonosobo pun ada. Bahkan mereka sampai 2 kali gitu ya clean up-nya itu sendiri. Kalau dari Mas Hasbi kalau melihat video tadi kira-kira biasanya kalau lihat sampah itu geli nggak sih Mas, pengen ikut bersih-bersih atau gimana gitu? Iya, apalagi di rumah kalau misal ada barang yang gelitak sedikit tuh rasanya kayak sumpah gitu rasanya. Kayak pengen biasanya ya. Apalagi ibuku tuh orangnya agak cerewet, kayak ada gelas yang kotor harus langsung dibawa ke dapur gitu. Jadi misalkan jalan terus ada satu kotoran ya udah kesadaran untuk langsung ambil aja gitu, itu sudah diterapkan sehari-hari di rumah dulu Eka. Sudah mengakar di jiwanya. Ya, dan kebetulan di rumah juga udah alhamdulillah bikin komposter. Terus itu kan menghasilkan pupuk organik sama pupuk organik cair. Nah itu tak pakein sama bapak di kebun buat nyirami tanaman wortel. Hasilnya bagus. Wow, berarti itu dari sampah apa nih Mas? Daun-daunan? Organik gitu ya? Dari sisa-sisa kalau ibu kalau habis masak itu kan ada. Ini itu sudah dibuktikan di kebun sendiri gitu ya. Itu dari sampah rumah tangga berarti ya? Iya, bukan sampah masyarakat. Oke, ada video yang kedua. Kepala Desa Sangrawayang Muhtar menjadi sorotan setelah menolak kelompok gerakan sosial Pandawara Group untuk membersihkan pantai Loji di wilayahnya. FYI, pantai Loji di Sukabumi, Jawa Barat dijuluki pantai terkotor nomor 4 di Indonesia oleh Pandawara Group. Mau dibersihkan supaya sedap dipandang, Kades Muhtar awalnya menolak.
Pertama, karena Muhtar merasa tak dilibatkan dalam aksi tersebut. Kedua, tidak memberi izin karena niatan positif Pandawara Group ini diviralkan. Sebagai kades, Muhtar tak ingin wilayah desanya, Desa Sangrawayang Kecamatan Simpenan, cemar nama baiknya. Wah, itu dia nih yang kemarin sempat viral dan menggegarkan jagat menolak maya gitu ya. Ada gitu ya ternyata menolak untuk dibersih-bersihkan. Dan gitu alasannya ya. karena mungkin permasalahan komunikasi gitu ya. Nah, miskom kalau gitu di ya. yang bersih sendiri pernah nggak sih Mas mengalami hal yang sama? Alhamdulillah kita belum pernah. Belum ya? Karena Belum memang kita mengantisipasi setiap kali clean up selalu ada izin paling nggak ke kelurahan. Iya. Oke. Ke kelurahan Ke pihak atau desanya yang mau bahkan dibersihkan. polsek juga Koramil juga kita libatkan. Berarti mengutamakan komunikasi terutama Iya, warga betul. sekitar gitu ya, biar mereka tahu kalau ada bersih-bersih gitu dan tidak terjadi miskomunikasi kayak yang tadi gitu. Alhamdulillah nggak ada gitu di Wonosobo. Oke. Menolak untuk dibersihkan gitu ya. Selain Sayang sekali. tidak ada yang menolak gitu ya, sejauh ini respon kayak misal pemerintah kelurahan atau pemerintah kabupaten sendiri kalau melihat yang bersih, gimana sih Mas? Ya responnya bagus, apalagi kita kan udah lebih dekat sama dinas lingkungan hidup gitu kan, udah lebih aware sama kita dan warganya juga. Tapi ya meskipun udah aware, tapi kadang warganya nggak ikut bersihin. Yang penting udah ada untuk menyadarkan. Oke, yang penting udah dapat izin dari mereka gitu ya untuk melakukan aksi bersih-bersih. Oke, gitu deh. Itu tadi udah ada 2 video di segmen Wifi area. Terus kita ada segmen berikutnya, apa lagi nih Hersa? Main bareng Mabarsku. Oke, setelah tadi kita kulik bareng-bareng ya tentang Dieng Bersih itu apa dan apa aja kegiatannya mereka, panjang kali lebar pendapatnya mereka tentang lingkungan, tentang sampah. Nih kayaknya kurang asik kalau misalkan nggak ada main bareng di Eka. Main bareng, Main barengnya apa nih Eka? Jadi kita di main bareng ini bakal sambung kata dari awal diulang sampai kata terakhir yang terus ditambah-tambah tiap orang. Jadi kita berempat ya? Kita berempat. Berempat atau bertiga aja? Enggak. Atau semuanya mau ikut semuanya nih. Biar panjang gitu kan panjang. Kita bikin novel. jadi buku nanti kita selesai. Oke. Gimana? Ini katanya yang ada yang tentang kebersihan kah? Ada temanya atau gimana? Dari Mungkin tim kreatif mungkin? dari tim kreatif Kata bisa pertama. untuk memulai kata pertama. Kita dari Hersa dulu apa dari aku dulu? Aku dulu ya. Oke, boleh. Oke. Jadi kemana? Ke sini ya? Ke sini. Iya, Iya, ke sini. Oke. Bakso bulat seperti enggak ya. Oke, bakso bulat pernah Digoreng dadakan. Dari awal. Dari awal dong, dari awal dong. Nanti kalau Bakso misalkan bulat digoreng dadakan. Iya. Oke. Oke. Bakso bulat digoreng dadakan pakai bakso bulat digoreng dadakan pakai wajan. Bakso bulat digoreng dadakan pakai wajan panas. Bakso bulat digoreng dadakan pakai wajan panas dengan serokan. Satu kata ya. Apa ya? ulangi. Ulangi. Bakso panas digoreng. Udah lah ya, salah ya. Oke. Ada punishment-nya. Punishment-nya ya. Aduh. Punishment-nya. Boleh dari Mas Jojo dulu, saya? coret. Aduh. Oke. Kalau ada dendam nggak apa-apa Mas lampiaskan. Mumpung. Kamu. Oke deh. Permisi ya Mas. Ya. Masih ganteng kok. Jelas Oke, dong. berarti lanjut dari kata awal ya ini ya. Yes. Lanjut lagi dari aku lagi. Dari aku boleh? Oh, dari Hersa boleh. Apa tuh? Sandal jepit. Oke, apa ya? Sandal jepit swallow. Saya. Iya. Ya. Mas Jojo. Sandal jepit swallow Jumat. Tiba-tiba Jumat. Sandal jepit swallow Jumat ke masjid. Oke. Sandal jepit swallow Jumat ke masjid dituker. Sandal jepit swallow Jumat
ke masjid dituker bapak. Waduh. Sandal masjid. Oke. Sandal jepit dulu, Pak. Oke, langsung aja kita coret. Ini emang lihat kayaknya. Iya, ini emang spesial untuk gestar. Misi ya, Mas. Misi ya, Mas. Aman kan ini? Aman. Oke. Kita lanjut, masih ada kata lain? Lanjut lagi. Dari siapa nih? Dari tengah boleh lah. Oke. Boleh, yuk dari tengah. Dari Mas. Ya Allah. Apa tuh? Dari Mas Hasbi boleh. Bubur Pak Subur. Lanjut. Ya, ayo lanjut. Bubur Pak Subur. Bubur Pak Subur enak. Bubur Pak Subur enak pas. Bubur Pak Subur enak pas banget. Banget pakai M. Oke. Bubur Pak Subur enak pas banget tambah. Bubur Pak Subur enak banget pas tambah kecap. Bubur Pak Subur pas enak banget pas tambah kecap. Iya, ini gimana sih? Pasnya 2 kali ya, Kak. Boleh nggak nih? Iya, boleh. Kita free kok. Udah kayak Krisna ya. Maaf ya, Kak. Iya nggak apa-apa. Oke. Oke deh, masih ada satu putaran lagi. Yang belum siapa nih? Terakhir, yang belum siapa ya? Terakhir ya. Oke, aku ya. Ya Allah. Oke, silakan. Air mengalir dari hulu. Air mengalir dari hulu. Air mengalir dari hulu ke Air mengalir dari hulu ke hilir. Air mengalir dari hulu ke hilir, turun. Air mengalir dari hulu ke hilir, turun sampai. Air mengalir dari hulu ke hilir, turun sampai ke jajar. Turun ke jajar. Siap-siap. Lupa dia. Air. Ketawa dulu. Air mengalir dari hulu ke hilir sampai ke jajar Tambi. Nggak ada turunnya nggak sih? Gak ada turunnya. Nggak ada turunnya. Oh, nggak ada turunnya Iya, ya? nggak ada Oke. turunnya. Ya lunas semua. Ayo kita. Boleh dua. Boleh juga. Apa? Ya. Maaf ya Mbak. Mapan ya ini ya. Ini tinggal dioles aja Bu gini. Caca Krisma. Oke. Oke udah ya, sudah kita udah Wajar, lengkap. Smart, kena coret-coret. Dan juga buat teman-teman nanti buat yang mau follow Dieng Bersih, kira-kira ada di sosial medianya mana aja nih Mas? Di Instagram @Dieng Bersih sama TikTok juga dan YouTube. Dieng Bersih namanya. Namanya mah Dieng Bersih. Dieng Iya, bersih. Dieng Bersih. Dieng Bersih, oke. Oke, dan buat kira-kira nih ada yang mau disampaikan buat warga Wonosobo, buat teman-teman pemuda yang ada di Wonosobo untuk sadar lingkungan, sadar terhadap keberadaan sampah gitu Mas, silakan. Mas Bian aja. Dua-duanya boleh. Jadi itu dalam ajaran agama Islam itu ada yang namanya hablum minallah, hablum minanas sama hablum minal alam. Masya Allah. Hablum minallah itu dalam Islam itu hubungan kita dengan Allah, cara kita beribadah pastinya insya Allah ya orangnya Wonosobo udah pada sergap lah insya Allah lah ya. Allah. Terus hablum minanas itu cara kita bersosial kayak kita kalau ada hajatan, terus kayak ada acara sosial keselipahan gitu. Terus yang paling disepelekan itu adalah hablum minal alam biasanya. Oke. Harusnya itu kita menjaga alam bukan malah merusak. Wow. Tadi ada hablum minallah, hablum minanas, Dan hablum minal minal alam. alam. Oke, itu 3 Kalau dari Mas Jojo mau nambahin? Ini mewakili kayaknya deh semua dah. Sudah semua ya ternyata. Gak ada statement yang lebih. Oke, keren banget untuk pahlawan kebersihan kita sekaligus memperingati Hari Pahlawan Nasional di tanggal 10 November. Kita hadirkan Dieng Bersih sebagai pahlawan kebersihan Wonosobo dong. Tepuk tangan dong untuk Dieng Bersih. Terima
Terima kasih sudah hadir dan selamat berjuang bersama teman-teman volunteer. Semoga Dieng Bersih semakin jaya ya Mas. Amin, amin. Dan masyarakat juga tentunya ya, mereka dan masyarakat semakin sadar, betul. Oke, akhirnya kita harus pamit, kita berempat harus pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan ada quotes dari kita, di mana tujuan pembersihan bukan hanya untuk membersihkan, tetapi untuk merasakan kebahagiaan hidup dalam lingkungan. Saya merasa Eka, kita harus pamit. Sampai jumpa di segmen berikutnya dan copy paste berikutnya. Iya, bersama narasumber menarik lainnya. Oke, kita berempat pamit dan tetap di copy paste. Jangan lupa di share.